Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, ini aku barusan ngumbar burung ya. Ini ada 2 sangkar di sini, cuman yang ini tuh masih kosong ya, karena besok mau saya pakai minggu besok itu untuk main di sangkar wajib SGS itu sangkarnya. Oke, teman-teman, gimana burungnya? Sehat ya? Udah dirawat kan ya? Jangan lupa dirawat dan diberikan PF ya, sesuai kebutuhan. Rawat dengan konsisten, karena ya burung bagus itu akan perform dengan stabil apabila dirawat dengan konsisten ya. Gitu. Ya teman-teman, seperti biasanya lah ya, saya akan coba untuk menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube ya. Ini ada dari Unyil 1994. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Om Sanda, saya baru dapat pastol. Di orang pertama, burung di rumahnya ada 2 dewasa sama pastol. Burung ditinggal merantau sama pemiliknya, terus yang rawat bapaknya. Nah, yang pastol itu cabul. Apakah karena ketekan sama yang dewasa, karena tidak pernah di-track, atau ketemu burung jadi cabul? Apakah pastol cabul porsi F-nya dinaikkan atau malah dikurangi ya Om? Jika harian tadinya 88, sekarang saya turunin jadi 55. Apakah dikurangi atau malah ditambahin ya Om? Terima kasih, semoga dijawab. Oke, terima kasih ya Mas Unyil atas komentar yang berisi pertanyaan. Cukup bagus lah ya untuk pertanyaannya. Jadi Mas Unyil beli burung dari seseorang yang burung itu mungkin sempat tidak terawat secara konsisten. Ya gitu ya. Kenapa? Karena pemiliknya merantau. Akhirnya burung itu dititipkan sama orang tuanya atau sama orang rumah. Yang tadinya burung itu ada rawatan secara konsisten ini ya. Ya mungkin mandi, jemur, pemberian EF yang teratur dan sebagainya. Karena ditinggal pemiliknya, burung itu dititipkan, akhirnya ya ngerawatnya seadanya. Ya mungkin burung untuk beberapa waktu lah ya, entah itu 1, 2, 3, 4 bulan burung itu mungkin untuk mandinya nggak pernah dimandikan, ya kan? Ya burung punya karakter, burung termasuk temperamen, kan ada ya burung yang termasuk dangkal emosinya. Burung ini cukup berkarakter teman-teman ya. Burung seperti ini kalau ya itu tadi, yang tadinya ada rawatan terus rawatan ditinggalkan, apalagi didukung dengan adanya ada burung lain gitu ya, itulah jadi penyebab yang akhirnya dia tuh cabul, ya kan? Ngomong-ngomong soal cabul, cabul itu juga banyak faktor sebenarnya. Bukan hanya soal karakter saja, tetapi ada hal seperti mana cabul yang disebabkan kurang nutrisi, ya entah itu nutrisi dari protein atau kalsium, itu juga burung ada cabul. Dan biasanya bulu yang dicabut itu akan dimakan. Nah ini bisa jadi tanda gitu ya. Terus perilaku burung itu kalau hariannya sering di dasar sangkar, dan dia kalau melihat ada sesuatu yang seperti mana noda-noda putih-putih yang ada di sangkar itu biasanya suka cari-cari gitu loh ya, suka matukin di situ ya, diruji-ruji itu warna putih dipatukin. Itu bisa jadi satu tanda bahwa burungmu itu dia cabul karena kekurangan nutrisi ya, bisa protein juga bisa kalsium ya, artinya ini hubungannya dengan nutrisi EF biasanya ya, atau pakan dia. Oke, terus ada lagi yang disebabkan karena burung itu
terserang parasit ya, tungau, kutu, jamur itu juga ya, itu juga bisa cabul burung itu. Kalau kutu biasanya ini yang paling mudah untuk melihat apakah benar dia itu cabul disebabkan karena kutu. Itu gini teman-teman, melihatnya sewaktu burung itu dijemur. Nah, waktu burung itu dijemur, dia suka mainan tuh, matukin bulu ya. Kenapa seperti itu? Ya tentu saja sewaktu penjemuran si kutu itu pasti tidak nyaman, dia pasti akan masuk ke dalam bagian dalam gitu ya, ya tetap di luar tubuh dia, tetapi di bawah bulu lah ya, atau di kulit dia akan bersembunyi di situ. Burung merasa tidak nyaman, mungkin juga kutu itu menggigit dan sebagainya gitu ya. Akhirnya apa? Burung itu pasti akan didis dan dia juga akan cabul. Terus dimandikan. Nah, dimandikan itu juga begitu, dia ada cabul. Itu kalau burung itu dia cabul terindikasi karena kutu atau parasit ya. Tungau juga begitu. Terus burung yang ciak bulu yang disebabkan karena terlalu tinggi pemberian EF-nya ya, sehingga itu memacu suhu tubuh yang terus meningkat gitu ya, itu juga menyebabkan ciak bulu atau cabul. Nah, yang paling umum saja gitu ya, yang paling sering terjadi itu ciak bulu disebabkan karena karakter atau emosi yang tidak terlampiaskan. Tadi kamu sempat singgung ya, bahwa apakah burung ini lama tidak ditemukan dengan burung? Apakah karena di rumah itu ada burung lain sehingga dia tuh merasa tertekan gitu kan ya? Bisa jadi itu satu pendukung ya. Jadi kalau memang burungmu itu karakternya temperamen, terus ya itu tadi karena ketekan burung yang lebih dewasa itu, karena dia juga hanya mendengarkan saja, dia tidak melampiaskan dengan cara dia tarung. Mungkin awal-awal dia bunyi lah, ngimbangi, tapi karena dia di dalam kerodong terus gitu ya, nggak pernah terlampiaskan ini untuk emosinya, akhirnya dia ada ciak bulu itu kan. Ngomong-ngomong soal karakter nih teman-teman ya, kalau kamu tadi berpikiran bahwa apakah ini disebabkan karena adanya burung dewasa di situ, terus akhirnya dia tertekan dan sebagainya. Jadi burung itu ada yang bisa dipelihara rame-rame, ada yang tidak ya. Ada kan kamu mendengarkan orang, wah saya di rumah itu ada 5-10 burung bahkan seperti itu, burungnya aman-aman aja, nggak ada cabul. Ya itu sama aja. Satu contoh lah di tempat saya sendiri, kalau si MP3 ini dia hidupnya sendiri ya, dia tidak ada burung masteran, dia hidupnya sendiri ini di rumah sendiri. Terus kalau kalau si Supersonic di situ ada beberapa burung, oke. Terus ada lagi di rumah yang di kantor ya, yang teman-teman mungkin sudah tahu lah kantornya mana untuk umpamanya kicau ya. Itu ada banyak burung gitu loh. Burung dewasa ada, burung pastol ada, burung yang di kandang ada, dan aman. Ya kan? Aman artinya ya di setiap burung itu ya berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang umum saja sebenarnya aman. Cuman ini kan berkaitan dengan perform dia atau main dia di lapangan ya. Kalau burung itu terbiasa dengan dirawat banyak burung, biasanya performnya kurang. Itu akan lebih bagus lagi kalau dia itu hidupnya nunggal gitu ya. Terkait dengan masalah ciak bulu ini tadi, ya itu tadi burung bisa dirawat rame-rame, bisa juga ada juga yang tidak bisa. Maka burung yang di tempat Muni tadi ini termasuk burung yang bagaimana? Biasanya burung yang dia itu nggak bisa dirawat rame-rame begitu ya, itu karena karakter. Burungnya tuh temperamen. Nah, cuman kan sekarang ini kan karena kebetulan di rumahmu juga ada banyak burung. Nah ini gimana nih solusinya? Masa burung mau dijual gitu kan ya? Oke, semua itu ada caranya dan ada upayanya. Ya paling tidak kamu nanti mencoba dulu. Ngomong-ngomong soal karakter, permasalahan ciak bulu di burung ini bukan sekedar hanya kamu turunkan jumlah EF-nya saja. Toh itu juga ada alasannya ya. Tetapi bukan hanya itu. Artinya itu bukan sesuatu yang 100% akan menjadi jawaban dari persoalan burungmu ya. Bahkan ada di beberapa kasus di mana burung yang dia ada ciak
Yang tadinya mungkin anggap aja seperti mana burungmu ini tadi, jangkriknya 88 tadinya, terus karena dia ada ciak diturunkan 55, bukannya sembuh ciaknya tambah parah. Kenapa? Kenapa seperti itu? Alasannya apa? Jadi begini teman-teman, kita cermati soal karakter ini tadi ya. Burungnya temperamen, gampang emosi. Di mana emosi ini tidak disertai birahi yang cukup, bahasanya seperti itu ya, bahasa mudahnya ya. Maka yang terjadi apa? Burung itu tambah galak. Ya, kalau burung tambah galak yang jelas ya burung pasti akan ya itu tadi melampiaskan emosinya itu lewat fisik kan begitu ya. Jadi menurunkan jumlah EF itu tidak selalu jadi solusi. Oke ya. Sekarang saya tanya pada kamu, saat kamu putuskan untuk menurunkan EF yang tadinya 88 sekarang 55, pertanyaannya apakah burungmu sembuh untuk ciak bulunya? Gitu ya, nanti kamu jawab. Kalau tidak sembuh, tidak selesai nih masalah ini, artinya kamu coba untuk kembalikan atau tetap saja di 55 atau kamu kembalikan ke 88 lagi, cuman kita tidak terfokus pada EF saja tetapi pada rawatan. Nah, rawatan yang untuk sifatnya meredam burung itu supaya tidak ciak bulu atau emosinya meledak-ledak ini tadi ya, yang ciaknya karena emosi ini tadi, maka apa? Mandi itu di porsinya ditambahin, bukan airnya, ingat ya, porsi itu bukan airnya yang ditambahin, tapi yang ditambahin adalah waktunya. Waktu kamu tambahin yang tadinya mungkin seminggu 2 kali jadi seminggu 3 kali. Yang tadinya kamu mandikan pagi jadi mandi sore. Yang tadinya mandi sore kamu bisa coba untuk mandi malam. Mandi malam itu cukup efektif teman-teman. Tidak 100% permasalahan ciak bulu karena dia karakter emosian yang dangkal ini tadi gitu ya. 100% bisa menyelesaikan, tetapi paling tidak ini banyak kali burung yang terselesaikan dengan cara mandi malam. Mandi malam bisa kamu kasih. Dirasa kurang kamu bisa juga embunkan malam itu. Jadi bukan hanya kita terfokus pada EF ya yang dikurangin atau ditambahin ini tadi, tapi cobalah imbangi dengan rawatan. Ya, rawatan yang mana yang bisa meredam emosi di burung itu yaitu mandi. Mandi itu bisa kasih kamu mandi malam atau kamu berikan mandi malam seminggu 2 kali gitu ya. Semakin sering semakin turun pengertian seperti itu. Terus untuk hariannya, burung-burung yang temperamen, yang emosinya dangkal, gampang emosi burungnya, hariannya itu cukup kamu ablak saja. Soal penjemuran kamu nggak usah kasih, nggak apa-apa ya. Hari ini coba kamu mungkin ada penjemuran ya. Kalau itu dengan imbangi mandi dan sebagainya masih ada seperti itu masalahnya, ya kamu nanti tidak usah jemur. Nah, kalau burung tidak dijemur bagaimana Om Sanda untuk sistem metabolis dia? Cukup kamu ablak di teras seperti itu, anggap aja itu ada burungnya gitu ya. Kamu ablak begitu, kamu tidak usah terpapar sinar matahari secara langsung, itu juga sudah membantu ya itu tadi berjalannya sistem metabolis secara normal gitu kan ya, gitu. Ya, jadi ada burung itu yang dia hanya dengan suhu ruangan saja sudah bisa menstabilkan suhu tubuh yang ideal dia sudah dapat suhu tubuh yang ideal gitu ya dengan suhu ruangan saja. Tetapi ada juga burung yang butuh dijemur untuk menstabilkan atau untuk burung itu mendapatkan suhu tubuh yang ideal. Ini berhubungan dengan sistem metabolis dia. Gitu ya Om. Jadi ini burungmu, burung baru yang sejarah dari burung ini mungkin tadinya sebelum burung itu ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kerja ini tadi ya, untuk merantau ini tadi, mungkin burung itu ada rawatan rutinan gitu ya. Mungkin karena burung itu dititipkan sehingga akhirnya tidak tertinggalkan ya. Ya, untuk rawatan rutinitas ini ditinggalkan sehingga ya memicu burung itu ada ciak bulu ini tadi. Nah, mudah-mudahan ini segera selesai lah ya. Ini kan ya anggap saja karena itu tadi loh, karena yang tadinya ada rawatan rutinitas ya yang konsisten sekarang ditinggalkan pemiliknya sehingga ada
beberapa bulan atau beberapa waktu burung itu sempat untuk tidak dirawat. Nah sekarang kembali ke tempatmu ini tadi, atau kamu beli ini tadi burungnya, sehingga akhirnya burung itu sekarang bisa dirawat. Dan kamu upayakan itu tadi yang saya katakan, bukan sekedar EF saja ya untuk menyelesaikan masalah Ciak Bulu ini tadi. Ini soal karakter ya, tetapi kamu juga bisa imbangi dengan rawatan, yaitu apa? Mandi. Itu saja, gampang ya. Gampang. Sebenarnya kalau mau jawab dari tadi itu simple aja gak jawabnya. Udah Om, dari nggak usah pusing dengan EF-nya saja gitu ya. Kamu jangan fokus sama EF saja. Kamu perlu imbangi dengan rawatan, yaitu rawatannya mandi. Mandinya ditambahin porsinya ya, waktu mandinya. Terus apa? Penjemurannya kamu kurangi, hariannya burung diablak. Itu saja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.